Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin, masih bersama Salih Fari di sini. Nah, pada hari ini di kelas 2 kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an dan hadis kita, yaitu mengenai hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, nanti Ustadz akan membacakan atau melafalkan hadisnya. Silahkan anak-anak Ustadz semuanya diperhatikan baik-baik. Karena apa? Nanti akan dihafal dan disetorkan ke Ustadz Lifardi setelah kita belajar hadis ini. Nah, seperti apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar atau membaca Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari 4639. Nah, anak-anak semuanya, dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang pertama membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah orang yang dapat mengajarkan Al-Qurannya, sehingga ketika dia sudah paham membaca Al-Qurannya, makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, lancarnya. Nah, untuk menjadi suatu orang yang terbaik, maka dia harus mengajarkan kepada orang lain agar orang lain tersebut tidak tidak salah melulu. Nah, jadi kalau misalkan dia ada salah, kita koreksi dengan cara yang baik. Misalkan dia yang seharusnya panjang malah dipendekkan. Nah, kita ingatkan itu harusnya dipanjangkan ya, bukan dipendekkan ya. Nah, jadi sangatlah orang yang paling baik itu terbaik lah pokoknya itu orang yang sudah paham dia membaca Al-Quran, tajwidnya, maka dari itu dia mengajarkan kepada orang lain pula. Nah, kita juga tidak mesti hanya tajwid dan cara bacanya, tapi kita juga harus memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Perlu diketahui juga anak-anak semuanya bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Quran. Karena apa? Karena mengimani Al-Quran adalah termasuk salah satu dari rukun iman yang ketiga, yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita orang muslim adalah mengimani Al-Quran, begitu pula mengimani bahwasanya dulu itu ada yang namanya Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim seharusnya dapat mengimani Al-Quran dan mempercayai apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga di hadis lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran atau pintar atau pemahamannya kuat dalam membaca Al-Quran atau memahami makna Al-Quran bersama para malaikat yang suci. Akan tapi sedangkan orang yang terbata-bata kayak orang yang terbata-bata membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala. Berapa jumlah pahalanya? Mendapatkan 2 pahala. Pahala apa aja? Yang pertama, di orang yang terbata-bata atau orang yang belum bisa sanggup membaca Al-Quran baik, mereka akan mendapatkan 1 pahala tilawahnya, bagaimana dia berusaha untuk bisa benar atau mendapatkan pahala. Yang kedua, dia mendapatkan pahala atas kecapaiannya dalam serta kesulitannya dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu tidak ada ruginya, bahkan untung sekali. Walaupun kita terbata-bata, kita masih belum terlalu bisa membaca, tapi semangat kita untuk bisa membaca Al-Quran tinggi, kita malah mendapatkan pahala. Tidak ada ruginya. Maka dari itu, yuk bersama-sama kita membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Nah, misalkan kita targetkan 1 hari itu kita membaca 1 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari itu kita membaca setengah halaman. Kalau tidak mampu 1 hari itu kita membaca 1 baris saja. Kalau masih tidak mampu juga, setidaknya kita membaca 1 kata aja lah. Kalau nggak mampu, perhatikan diri kita, tangisi diri kita, kenapa kita tidak dapat membaca Al-Quran. Nah, karena itu yuk bersama-sama kita mengulangi lagi membaca Al-Quran lagi dengan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.